Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Amrullah, NPM 20862061A002019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika pendidikan. Namun sebelum masuk kepada penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ilham Amrullah. Yang kedua adalah Dimas Maulana Effendi. Yang ketiga yaitu Raldi Dwi Abdillah. Baik, langsung masuk ke materi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi statistika. Statistika di sini yaitu adalah suatu ilmu yang membantu kita membuat keputusan terbaik. Artinya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam statistika itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika interferensial. Statistika interferensial digunakan yang pertama untuk memprediksi dan meramalkan nilai parameter populasi. Yang kedua, pengajuan hipotesis untuk nilai parameter populasi. Dan yang ketiga adalah membuat suatu kesimpulan. Itu adalah jenis yang statistika interferensial. Yang kedua adalah statistika deskriptif, yang mana digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, meringkas, dan juga menyajikan dan menganalisis. Itu adalah deskriptif, jenis statistika deskriptif. Selanjutnya, dalam statistika pendidikan terdapat yang namanya sensus. Sensus adalah pengamatan terhadap keseluruhan objek penelitian terhadap populasi tanpa ada yang terlewat. Itu yang dikatakan dengan sensus. Selain itu, dalam statistika pendidikan juga ada yang namanya skala pengukuran. Skala pengukuran itu terdapat yang namanya rasio. Rasio itu adalah perbandingan kuantitas dengan kuantitas lainnya. Dalam rasio tersebut terdapat beberapa pengertian juga atau pembagian. Yang pertama, rasio yang berbentuk lambang, peringkat, jarak, dan nilai nol mutlak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya mengenai statistika. Di dalam statistika ada yang namanya populasi. Populasi di sini berisi suatu set seluruh pengukuran dari karakteristik yang diteliti. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data dalam statistika dibagi menjadi dua, yaitu grafik dan tabel. Grafik di sini merupakan gambaran mengenai proses naik turunnya suatu objek yang ditampilkan melalui garis atau gambar. Grafik dapat menggambarkan tentang naik turunnya hasil dan menggambarkan data dalam bentuk visual. Jenis-jenis grafik antara lain grafik batang, grafik garis, grafik lambang, grafik lingkaran, grafik peta, dan grafik titik. Penyajian data yang selanjutnya yaitu tabel. Di dalam tabel di sini mengandung beberapa unsur, yaitu yang pertama baris, kolom, kontingensi, dan distribusi frekuensi. Tabel sendiri yaitu merupakan kumpulan angka-angka yang disusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik tertentu, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu statistik dibagi menjadi tiga, yaitu sampling, sampel, dan statistik. Untuk yang pertama, sampling. Sampling di sini mempunyai dua bagian, yaitu peluang dan tidak peluang. Untuk peluang, di sini ada populasi homogen. Populasi homogen adalah populasi yang dimana unsurnya memiliki sifat yang relatif sama, sehingga banyaknya jumlah tidak menjadi masalah karena sifatnya sudah sama. Dan untuk yang kedua, populasi heterogen. Populasi heterogen adalah populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi, sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, seperti telah dikemukakan di atas. Semua penelitian di bidang sosial yang objeknya
manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi heterogen. Untuk yang kedua yaitu sampel. Definisi sampel yaitu sebagian anggota populasi yang dipilih melalui sampling. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu statistik, merupakan ukuran-ukuran yang dihitung dari sampel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.